sih, Mbah? Hah? Aduh, budang gotong mambu bae. Kayak ciri-ciri anak pujungan biasa gitu. Langu-langu kayak ulah koros nunggu dia. Sumpah, yakin. Bujungan apa? Mambu. Bosan, Mbah. Kemudian, Mbah. Mbah. Kudu. Dah cari seneng di sini. Hilang rambutnya. Bangsat Biasanya tetap rambutnya orang hilang berarti iya, Mbah. ceki ku. Mana. Sumpah mamune lecet banget kita kayak. Pocong yakin, Bang. Sumpah. Ngarep. Awas kondongan lu jajarannya. Mbah. Ayo adem banget, Mbah. Kono cangkemmu iki Kayaknya udah di tempat gue lah gue ngadeg apa. cangkemmu kayak sungur. Cangkem atau kang sungur arane itu cangkem mudel. Nah, makanya ini mau bawa betul ini apa piye? Baru ini kok diku. Kayak mantan apa nih, Mbah? Sek. Mbah. Ya pura koma pura. Mantan anyir, Mbah. Ya kok majang ada jangan. Ada para sinus iku lah. Mana arep manjajar sing ngono. Ora ku sing ku mambu beku. Paling tajam maksudnya. Merk iku mambu ku. Lha ku tau dibetini kayak iki apa piye? Sering bek kena mujute pocong kok wis pujungan. Kayong. Mbah. Ngapa? Enggak pernah kayak Mbah, Mbah. Ya Allah, Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, subhanallah. Temenan, Mbah. Mbah. Demi Allah, Bok. Gue. Waduh gue ngono. Ya boconge dhewe iki, Mbah. Tar gue. Iya, Dek. Mujud. Kemana ya? Mujud, Mbah. Aku kemarin siang hari melaku Mas. Weh, Iya Mas. Mujud. Sumpah. Mujud. Tambah gue. Mujud. Jeneng iku jeneng apal ngik mambune ngik. Goblok kok sinau mulane ya. Minta. Cuk, lha bocong ku pada berdiri apa sih? Enggak, iya wujud dia kayak gue. Ayo, Lunga. apa bang? Nah, mal dike. Kayak sini kan. Tunggu ini kita lagi sini. Ayo apa anu wujud dia? Bang, Sel. wah gembelan kok. Wah dicowi bun-bunane bosak kok bang. Beleng. Udah sore gue, Cok. Film itu gue. Beli menang. Kemarin siang-siang udah ketemu aku. Iya kok, Cek. Oh, no, itu lu nyonyos. Siapa sih? Bajine. Iler apa, Mas? Bang, tak Oke, mau ambil sepatu. Ada sektor kuda ya. Nyonyos ke. Kelihatan itu. Yang lagi kesu yang itu, jelek uruku sih. Orang jago mitos iki. Mitos. Kau mengarem banget jangan buri. Ayam dulu tengah lah yuk. Ini kan positif kan wis. Apa dik? Oh, per. Ngandel bok. Untung yang tengah orang yang buri. Jajan buri. Ya bang, hati-hati kok. Mau disisal hati-hati. Nyonyos betakin. Tersumkan. Pusap. Cepet-cepet ndek. Kecoy. Bun-bunane dia. Jadi apa kok, Bang? Sumpah. Masa? Dari kemarin Mas, Dek. Layar kunjuri iki. Bosok, Mas. Raine bosok. Rawan apa tuh wani? Raine bosok. Ini roban bayi loh. Pucet berarti. Iya. Mampu beli. Mukanya udah borok. Gue telung dina tok gambungnya lenger iki apa mending ngadek minggu napa bulan. Iya, kemana iki? Sumpah. Aku ndike. Saya cek di sini. Iya, kan saya tahu. Aku mau aja kan. Kok. Bang. Kena. Alhamdulillah kena gue. Ana nomor, Bang. Miguel. Enak ya. Itu puri. Energinya enggak ada. Itu ada baunya kok. Ini bekasnya nih. Ini. Kesuci dulu. Oh iya, Mas. Ngomongnya anjir Pak yo. Berarti yang dikatakan sama yang Karis bener Mas. Amus bat. Raganya itu membusuk. Emang dia guys mah. Apa? Dulu. Kai. Mas apa nih Gun? Mana mari? Lah sini. Kuris apa bege? Mas. Kunci Mas lah. Kunci apa manuraga kok?
Kita kayak menungsa, Mbak. Bang. Mas, hilang, pocong hilang. Hilang. Pocongnya hilang. Iya Mas. Ini tadi maksudnya ke Paduk apa sih? Dik. Batu kapem jangan ngeyel ya. Aduh, kalau itu jeruk begini gede. Kan? Cipratin baju dos. Tiba-tiba Mas. Cipratin dos. Wah, ini tuh rasa gembeleng. Cipratin dos. Mustah dijibrati. Ini selama apa? Kepaduk apa ya Bang? Ih. Ini muncul gigi. Das? Bawa Das? Bombok. Bang. Hei. Sadar. Bang. Hoi, sadar ora? Ki kaya nasi kae lho, Mas. Kosong tatapan. Iya tetapan kosong kok. Aduh. Bang. Semaur ya semaur. Apa? Menyat ayu kok. Kok pribadi tiba ke Paduk? Gimana Mas? Sayu menyat kok. Tolong. Sel. Ki Mas. Astagfirullah. Ya, aja berarti ya kan, guys. Wah, sih. Cocok gas sih sana kok. Aduh, kita nak kena. Hah? Aja udah berak Mas, bahaya mah kejadiannya. Aduh, ini loh. Siapa? Ya ini Mau kadang sadar, kadang ngamuk kayak gini, Bu. ngamuk kayak keterlaluan kempan sikil kudu gadang jari-jari ceker ayam ya. Ini Mas minggir Mas. Kita segini oleh cek lagi. Gun, sekali gun. Jaga bagi gun. Ayo kita. Bagianmu gue ngeyel kapluk bayangnya. Bang. Yang tombol berapa ya? Yang tombol yang si Tolong. aku ganding gue. Nah, kayak gun. Kita potong gun. Ayo, jangan di tempat. Aja cari tempat yang luas lah. Ngali. Enak itu bopong. Manggung juga gegrek. Apa sih? Ngarang wala. Wah, Apa sih? kerjaan Mas. Ya kangen rekal mana? Yo, kampleng gua. Dah, kondisi gua sak gawe. Si bener, Bang. Gadget. Beli corna bacor nak. Anu lomboan lah. Lomba dasar iki aku temenan kok. Aduh. Gotong bae, Pak. Jiko ngempatin banget. Gotong bae, Bah. Ngursit dos gotong nek dos. Kita ngaku deh. Ndong merek-merek gue bunga gue. Kita nunggu gomblong ge lah. Dan minta merek-merek. Aduh, jaga lah gon, tangan gon, sumpah dik, aja merek-merek dik. Halo kok priwe sih? Yuk, saran lagi aja merek-merek gue. Ya gotong itu kenapa sih gini jam Alah, beli Mas. Ini deh. sudah ada. Maaf untuk orang kesurupan. Terganggu.
Tuman bisa kita. Tekan Betul. mana kok? Wanu bahaya kok. Aduh. Ada parkir gue. Apa-apa harus sembrono kayaknya beti pocong itu. Tom bro. Siap nak ragan das. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar lu yang minum mau pakai baju dulu. Sabar lu. Assalamualaikum. Yang tak bincang-bincang. Ya. Apa yang trauma lagi itu? Sekali bukan dulu. Ya. Munculnya apa mas? Saya curiga ini yang teman saya seperti kena sihir kayak kemarin itu loh, si perempuan itu. Soalnya belakangnya aneh dan mau menyerang teman-temannya. Gigit. Gadag yang. Maksudmu siru sama menggala toh? Iya. Ya maksudnya ada sihir apa beda atau gimana maksudnya? Gue tiba-tiba kok. Jangan dekati aku. Tolong pegangin dia. Gue mas kumat yang. Jago. Ya kok kayak gitu yang. Mau gigit-gigit. Batang solusi jihad baik. Oh, oke. Kali bahaya. Itu mau lanjut, nunggu tali. Nih, seperti ini manusia. Si rusa menggala itu apapun yang tadinya dia lakukan itu akan kembali lagi ke dia. Semisalnya dia mau memukulmu ataupun menyerangmu, dia akan terkena sihir itu juga dan dia akan menyerang siapapun nantinya. Kasian banget. Itu tanah itu jangan dimakan loh. Biarin, yang penting gak gigit orang. Ini saya Bau cikong mulutnya. saru. Iya goyang. Oh bingung yang. Ini coba dicek kena sihir apa enggak yang? Soalnya geragatnya aneh mau deh. Kok bisa baringkan atau tidak? Bisa. Baringkan. Baringkan tolong. Tenang. Atau bro. Kalau macam-macam pukul lo ini. Tuh. Kayak bagian talinya badangnya Kakinya sudah saya bikin lumpuh. Ini tidak mungkin akan bangun lagi. Tangannya. Kakinya jangan diikat. Tangannya apa? Dikat boleh? Tangannya silakan diikat, tapi kakinya jangan. Sudah saya lumpuhkan. Durang aku. Ngejir sih mas, bisa? Sebentar, saya mau ngomong sebentar sama kamu. Lah. Muci piye? Apa? Ya coba tuh mati nih malah. Begini kok mau ndas. Rokok itu mentang gue langsung. Bangsa muncul kok. Mas. Bagaimana bisa? Solusinya gimana? Bakal kali tangan. Saya yakin sekali kakinya tadi sudah saya lumpuhkan. Macam-macam sama sirah itu. Lumpuhna kabeh kena yang sementara iki. Lihat saya. Utek sisan. Aku jago kita menembak. Lihat saya. Saya udah kali kecil pasti. Benar ya. Ini benar kok. Aman mas?
Takutnya pocongnya masih di sini maksudnya loh. Makanya dicek ini pas hitung-hitung beneran tuh Mbah, aku ngecek sekeliling Mbah. Apa Mas? Dicekeli temenanan aku ngecek keliling bukan masih neror nang kene. Pocong Mas gue anu pasti niki Mas kita ngobrol. Cepat ke. Oh iya. Kok ini manusia? Hah? Sebentar, bukan kamu ini. Mana yang goblok? Ini kalau kalian terus mengikuti si Rusa Menggala ini, kalian nanti akan kerepotan sendiri. Tung. Si Rusa Menggala ini bisa saya cegah itu hanya dengan satu pusaka. Nama pusaka itu adalah hijab Sihruri. Hijab Sihruri. Ya, Hijab bukannya kerudung. bukan hijab kerudung yang kau ketahui. Di sini pengertian dari hijab. Hijab itu adalah pembatas, Benteng. bukan benteng, pembatas. Kau pernah mendengar bahwa saya nanti di surga setiap hari Jumat itu Allah membuka hijabnya satu persatu. Itu adalah pembatas antar Allah dan umat. Oh. Nah, hijab Sihruri ini adalah pembatas antara tubuh dari anak ini dengan sihir. Oh, namanya hijab Sihruri. Hijab Sihruri. Dan nantinya si sihir dan tubuh anak ini akan ada pembatasnya. Mereka saling berdekatan namun tidak bisa saling menyatu karena ada pembatas. Ada hijabnya. Iya, Istighfar kula. tetapi untuk pusaka hijab Sihruri ini saya tidak memegangnya. Namun saya mengenal satu makhluk yang dia mempunyai, kalau tidak salah itu dia mempunyai hijab Sihruri ini. Bagaimana? Ya, pengennya yang terbaik lah menurut yang Tombro. Gimana cara penyelesaiannya gitu? Ya, soalnya ini bahaya. Ya, bisa istrinya habis ini dimakan. Dimakan anu istrinya manutan lagi. Kalau saya mengambil ini membutuhkan waktu lama dan kalian pasti akan dibuat kerepotan dengan tingkah laku anak ini yang masih tertempel oleh si Rusa Menggala ini. Lalu saran dari yang Tombro yang terbaik bagaimana? Saran dari saya yang terbaik, saya tetap akan mengambil. Ada apa toh? Biasa ge tiba-tiba ngunjuk kumat kayak gini. Wah, saya sedang menjelaskan Efek kok. sihir ini. Diketawain, nggak sopan. Berarti efek sihir itu seperti orang gila atau bagaimana yang kayak gini nih? Ya semacam itulah. Saya pun susah Waras menjelaskan. aku. Jen. Boros-boros. Saya sedang menjelaskan loh, Le. Iya lah, saya Ya, mendengarkan. Saya susah menjelaskan. Jadi Istighfar jalan. seperti ini sudah, Le. Lali. Gebuk nembok. Selagi saya akan pergi ke yang mempunyai hijab Sihruri ini, kau jaga anak ini jangan sampai hilang dari pandangan kalian. Tetap kalian jaga, diikat tidak apa-apa. Jangan sampai terserang itu lagi. Kalau sampai darah kalian itu terkena tubuhnya, ada kemungkinan kalian juga akan terkena sihir itu. Karena sihir ini bersifat menular melalui darah. Ya seperti itu ya. Nanti saya akan ambilkan, tapi ini membutuhkan waktu karena saya harus mencari makhluk itu. Siapa sih yang? Dia bernama Eyang Kuseri. Yang Kusheri. Ya, Oh iya. Dulu saya pernah ketemu itu yang Kusheri. Kalau ini kuseri apa bukan kuseri? Kuseri.
namanya Kuseri. Beda. Kuseri apa pernah Dik? Pernah ya, pernah. Berbeda loh. Kuseri. Nah, kamu tadi bilang Kuseri. Kusheri sama Kuseri. Ini yang Kuseri. Oh iya. Bet lakahane Gun. Kuseri ya. Ya, tidak ada. Adanya orang pelet orang cadel. Dia itu pengelana. Jadi hidupnya tidak di satu tempat saja, melainkan berpindah-pindah. Saya harus mencarinya terlebih dahulu. Oh iya. Ya semoga yang tombol cepat-cepat ketemu sama yang Kuseri. Ya, tapi ingat pesan saya, jangan sampai hilang pandangan anak ini. Oh, aman. Oke yang siap. Ya sudah, saya akan bergegas. Ya, Nah ini nggak bisa dibuang langsung sih. untuk sementara saja. Cilik Mas. men. Iya, kecak-kecak ya. Beli Ben. Sementing ora nggak ada giwong. Apa gunanya? Iya. Hati-hati yang Ketulu dulu kan orang angin. Wis. Kecil bege. Apa lu bege? Cakep sikit kecil. Sebentar, ini akan membahayakan kalau anak ini seperti ini terus. Saya akan datang lagi ke sini untuk mengambil sesuatu di rumah saya. Ya, selagi saya nanti akan mencari hijab si Ruri itu. Mau selamat atau tidak? Nanti ketemu lagi, salaman lagi. Ya tidak apa-apa. Semakin banyak salaman, semakin merontokkan dosa-dosa kita. Ya. Jangan menyentuh dia, weh. Lepasin deh. Bocah iki kok angel tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tembang ngamal gitu gini Pak. Jiran tengah-tengah, Mbah. Wah, paling Kita cekali di dalam kun, mau tali ya. Mobil masuk gue. kamera nyala lagi. Udah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, malam hari ini kita fokus untuk mencari atau menuju ke penyembahan septri. Nah ini semawur ya. Betul. Dimana kita itu harus benar-benar cepat menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai gayuhannya Pak Darman ya, almarhum. Namun belum sampai sana kita sudah dihadang. Pocong yang kita curigai itu adalah pocongnya Pak Darman yang keluar dari makamnya kemarin Sabtu siang itu ya teman-teman ya. Karena apa? Dia itu seperti raga manusia yang sudah mulai membusuk, Betul. bertingkah laku aneh. Namun kita tidak tahu maksud dan tujuan kenapa Pak Darman yang sudah meninggal dibuat seperti itu oleh mungkin rombongan guru-gurunya ya teman-teman ya. Ini suatu PR penting buat kita untuk menggali informasi sebenarnya apa yang telah terjadi, apa maksud dan tujuan Darman bangkit dari kuburnya lalu berkeliaran. Karena ini menurut saya meresahkan. Ada laporan dari beberapa warga yang mereka itu merasa bau busuk di sekeliling desanya. Namun mereka semua tidak mengetahui Sumber baunya ya, Mas? sumber baunya dari mana. Cuma ada beberapa warga yang pernah bilang lihat pocong gitu Mas. Nah kalau itu sih ya. Betul. Nah kalau kita kaitkan dengan kejadian malam ini, bau anyir, amis serta busuk seperti bangkai, bisa berkemungkinan bau ini yang semerbak di wilayah sekitar dari tempat tinggal almarhum Pak Darman itu teman-teman ya. Sambil menunggu yang Tombro ini karena si Marcel terkena Rabies ini Mas. Rabies pocong gitu Mas. Melitit itu potong. Kalau itu berusaha menggala ini namanya. Ini kasusnya persis sama si Leni kemarin. Emang Ya. kayak gini. Cuma bedanya si Leni itu saya tahu ada titik itunya apa namanya? Ada titik di belakang yang bisa kita ambil totok ya. Oh, Marcel ini enggak ada. Nah itu kabar Leni jenengan terakhir dengar gimana Mas? Hamil. Kabarnya Leni.
Rokok satu gasnya. 25 juta nih. Jangan lupa, Kak. Jadi apa? Jangan lupa jam 18.20. Kayak orang rabia semua mas. Apa? Iya rabia ya. Waktu itu nyongkrong, waktu itu gigit tambahan lah. Nah habis ini komentarnya Mbak Dangik minim adab. Ngomong sendiri nih. Ya. Badangik minum adab. Bicara tentang adab itu lebih baik jenengan diam daripada jenengan memaki saya, itu sama saja jenengan nggak punya adab juga loh. Serius ini. Nggak main-main. Kalau jenengan memang beradab harusnya itu masa Allah orang kok kayak gitu di hati saja cukup. Jangan dilontarkan lewat komentar melos. Namanya nggak punya adab juga komentarnya. Cerok saja itu mulut Mbak Dangik. Kemarin ada yang katanya mau kesini nyocok ya. Ditungguin nggak ada. Film kayak gunung laut. Verifikasi, boy. Ya iya, mumpung lagi ada pembahasan, kan film ini kan manajemen sebelah. Bok sebelah kumat bok. Ya bahas ini wit pembal lah. Yuk, bawang wit aja mas. Yuk. Siap nama ringkut yuk. Siapa Gigun? Oh, Ya. Kau yang iya. Gigun, kabar Gigun. Oke. yang waktu itu menyuruh saya untuk Ya, assalamualaikum. Samroni. Samroni. Ya, betul. Nama saya Samroni. Betul, Betaul. Silakan duduk. Iya, betul. Betaul. Pak, ini kenapa temanmu dekat? Urusanku. Gila itu. Biasa Dewi selalu marah-marah. Iya, marah-marah. Iya. Makanya ngikat temannya. Mas. Gimana apakah ada informasi? Ya, saya ada informasi. Seperti ini. Saya mendengar di sana di Penembahan Sepri geger manusia. Apa? Jangan lere. Jalurnya mas mintanya. Kalau yang kau gerak Ini dijirat beatbox. Manut aku. Maksud Di Penembahan Sepri geger. geger gimana maksudnya? Mereka sangat jengkel kepada manusia yang sudah membunuh pengikutnya. Saya pun sedang mencari tahu siapa yang membunuh pengikutnya, manusia mana yang membunuh pengikutnya. Berani sekali. Padahal makhluk di sekitar sana tidak ada yang berani untuk menyenggol sedikit pun di Penembahan Sepri itu. Sebenarnya kalau bicara ada yang membunuh salah satu pengikut, memang kemarin ada kejadian Pak Dharma kan pengikutnya, kan mungkin salah satu pengikutnya itu dilanggar pantangannya sehingga sampai meninggal. Dilanggar sama siapa? Sama Pak Dharma. Dan itu karena dorongan dari anaknya yang merasa sudah risih melihat Wanita yang ayahnya. waktu itu yang di belakang. Nah itu Yang kau antarkan. Iya. Tetapi informasi yang saya dapatkan, pengikutnya itu dibunuh oleh manusia. Bukannya melanggar pantangannya sendiri. Kabar burung. Ini saya sedang mencari tahu sebenarnya siapa manusia mana yang berani untuk membunuh pengikut dari Penembahan Sepri itu. Ya itu mungkin abaikan saja. Siapa manusianya? Nah terus informasi yang didapatkan dengan adanya pengikutnya dibunuh itu apa aja yang terjadi? Nah, itu yang paling penting. Saya pun mencari tahu. Ternyata yang ada di Penembahan Sepri itu adalah sebuah perguruan. Perguruan itu bernama Susu Bathara Konde. Susu Bathara Konde. Ya, Susu Bathara Konde. Perguruan yang ternyata setelah saya telusuri sudah sangat terkenal di mana-mana. Terkenal susah mati ataupun tidak bisa mati. Kebal itu sudah pasti, walaupun dia sudah misalkan dibacok sampai putus, itu dia bisa hidup lagi. Seperti rawa rontai. Ya mungkin sejenis, namun ini lebih sakti saya rasa. Sangat ahli dalam menghasut. Dia
sangat mudah untuk mencari pengikut dengan cara menghasut. Tetapi tidak sembarang orang itu bisa menjadi pengikutnya. Ada seleksinya gitu maksudnya. Saya rasa seperti itulah. Ada ciri-ciri khusus untuk menjadi pengikutnya. Namanya Susu Bathara Konde. Susu Bathara Konde. Perguruannya. Dan di dalam perguruan Susu Bathara Konde itu yang berada di hutan Sepri, itu ada di bawahnya lagi ada 5 jajaran. 5 jajaran itu yang berperan penting untuk dalam segala bidang. Namun saya belum mencari tahu satu persatu tugasnya apa. Ya, jajaran yang pertama ini adalah Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Guru Itu yang tertinggi. saya rasa iya. Jadi kan Susu Bathara Konde itu sebuah rumah. Saya gambarkan Pokoknya seperti wadah. itu. Ya, sebuah rumah. Susu sih ya. Susu Susu kan artinya rumah tempat. Ya, susu burung itu. ya. Ya semacam itu. Ya, Ilmu rawalotek. bukan susu. Susu. Iya saya tahu. Udah lanjut. Jajaran yang pertama, mungkin ini adalah kepala rumah tangganya. Itu adalah Bathara Guru. Ya. Enggak. Jajaran yang kedua, Rumah. yang bernama Bathara Raja. Mungkin Susu Bathara Guru Bathara Guru ini adalah mbah buyutnya ataupun kakek neneknya ya yang paling dituakan di situ. Ada Bathara Raja. Bathara Raja mungkin berperan sebagai bapak di situ. Memimpin. Ada lagi Bathara Ratu sebagai mungkin tangan kanan dari Bathara Raja ini. Dan ada kedua yang saya rasa itu anak-anaknya adalah Bathara Pangeran dan Bathara Putri. Bathara Guru, Bathara Guru, Bathara Raja, Bathara Raja, Bathara Ratu, Bathara Pangeran dan Bathara Putri. Bathara Karang. Bathara yo. Itu di dalam Susu Bathara Konde ada 5 yang tadi saya sebutkan. Namun saya belum mencari tahu ataupun belum mendapatkan informasi tentang tugas dari satu persatu Bathara ini. Ya seperti itu. Nah, itu penting Tuan. Siapa namanya? Samroni. Itu sangat penting Tuan Samroni. Karena jika kita mendapatkan informasi tugas antara satu dengan yang lainnya, nanti kita jalannya akan semakin dipermudah. Nah itu satu. Terus yang kedua, tolong gali informasikan mengenai si mayat Darman yang keluar dari kuburnya. Darman itu siapa sih? Nah itu Itu yang pengikutnya yang dibunuh. Oh, yang dibunuh oleh Manusia. yang membuat geger Iya. di Sepri itu. Nah, itu namanya Darman yang dibunuh. Nah itu imbasnya apa dari matinya pengikutnya itu maksudnya? Yang jelas dari pihak Sepri ataupun Susu Bathara Konde tidak tinggal diam. Dia akan melakukan sesuatu terhadap manusia yang sudah membunuh pengikutnya. Mungkin saja bisa manusia itu akan dibunuh juga, nyawa dibalas dengan nyawa, ataupun dengan meneror atau membunuh secara perlahan. Karena sepengetahuan saya, dari pihak Susu Bathara Konde ini, dia tidak terlalu pandai untuk bertarung. Namun kebal, tidak bisa mati dan jago menghasut. Ilmu rawalotek. Ilmu bukan rawa rontek, beda lagi. Rawalotek. Bang, udah bang. Itu. Jadi menurutmu bagaimana?
kira-kira itu siapa yang membuat geger dari pihak penambahan seperti itu? Nanti kita cari tahu lah. Yang jadi masalah, manusia itu pasti dalam kondisi tidak aman sekarang. Sudah pasti diincar. Dan kamu pun juga harus hati-hati. Takutnya kayak makhluk yang kemarin itu siapa? Kemintir apa? Ya itu si tir-tir siapa? Mitir. Dia, Kumitir. asalkan saya tidak mengganggu secara langsung, tidak mungkin akan saya diserang, itu tidak mungkin. Ya rumahnya dibakar itu loh. Mereka tahunya saya adalah warga biasa. Tidak tahu bahwasanya saya sedang mencari informasi untuk diberikan pada kalian. Bagus. Ya, namun kehati-hatian kan perlu diutamakan. Seperti itu ya. Ya, benar. Nanti kalau sudah mendapat informasi lebih, datangi lagi kita. Dan mengenai itu juga ya, pengikut yang dibunuh oleh manusianya itu. Ya, berarti saya harus mencari tahu tentang si namanya Batoro. Darman sama Batoro ini. Ya, Itu Batoro itu tempatnya di mana? Di Susu Batoro Konde Iya. Udah enggak usah tanya Bang. Tempatnya di mana? di hutan Sepri. Lembahannya bang. ya, siap. Ya, seperti itu saja. Wah, Kena sawan dia. Hati-hati. kawan, ini suwun. Makasih ya. Saya akan mencari tahu lagi. Ya. Tidak mau. Enggak usah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Samroni. Aduh, Ini tuh sampai pagi ini yang Tombro kemana? Udah percaya pura kan udah ya. Iya Gun. Udah percaya. baik teman-teman, selamat pagi. Ini alhamdulillah sedikit demi sedikit informasi sudah mulai datang ya mengenai gayuhannya si Pak Darman ini. yang jelas dendam berarti ya. Tadi sudah dikatakan katanya rombongan para batoro-batoro yang Kemarin sih kata kita lagi cari burus itu perguruan apa ya Gun? Tusuk konde apa itu? Sama. Ini loh. Iya. Iya kok Mas nyonggel gitu. Nah, sabar. manut lah. Manut. Manut tenang ya. Aku sih manut-manut ngembong konde. Kita pijet mengkera. Kita nunggu dulu saja teman-teman. Nanti kan begitu. Iya. Mending kayak gue PM rewel. Tombro di Nanti kan dulu. Astagfirullah. Mas. Astagfirullah. Saroji weh. Bangsat ya aku ya. Kau masih mengingati ya. Ini baru awal. Kau akan lihat Mas. satu persatu Astagfirullah. dari teman-temanmu Allah. akan merasakan yang serupa. Saroji. Apa maksudnya? Ini belum seberapa. Kau tidak akan bisa menyembuhkan temanmu yang sedang seperti ini. Ya Allah. Ini saya harus bagaimana ya Allah? Weh, lepaskan weh. Maksudnya apa kalian datang ke sini ya? Kami hanya memastikan keadaan dia. Dan sebentar lagi temanmu akan sekarat. Jemput ajalnya. Saya sangat dan asal kau tahu penderitaan. Dan saya ingat dirimu akan menjadi seperti ini beserta teman-temanmu yang lain. Sangat menghibur. Mas Ganang. Panggillah semua. Panggil. Hal semacam ini tidak bisa kau sembuhkan. Malah yang ada, kalian akan tertular dengan sihir yang sama yang sudah dirasakan. Rasakan apa Ya Mas, lihat. oleh Mana Mas? temanmu ini. Mas. Astagfirullah. Sudah temen jenengan Mas.
Percuma. Mau 1000 bala bantuan pun tidak akan bisa menolong. Ini pihak dari yang digayu sama bapaknya si apa? Reni. Ini adalah balasan untuk kalian yang sudah menghabisi pengikut setia dari kami. Biasa. Rasakanlah, Siksa dia. nikmatilah. Jangan biarkan dia cepat mati. Teruslah sombong. Aku suka dengan gayamu yang sombong. Ya, karena dari yang sudah-sudah, setelah kesombongan itu, semuanya sudah kau keluarkan, tinggal tangisan dan kematianmu yang akan datang. Tidak ada kematian Kehancuran. yang bisa menyingkirkan kami. Saya yakin kau sudah mendengarnya. Bahwasanya kelebihan di antara kami adalah bisa bangkit dari kematian. Tidak ada yang bisa hidup kekal dan abadi. Kalian sedang menipu diri kalian sendiri. Itu adalah perkataan manusia-manusia yang putus asa, yang takut akan kematian. Tetapi tidak berlaku bagi kami. Kau tahu tidak? Ada yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah kematian, yaitu hidup selama-lamanya tersiksa, tua, menderita, banyak. Kembali lagi apa yang saya katakan, itu adalah perkataan makhluk-makhluk yang putus asa dan takut akan kematian, sedangkan kami tidak. Justru adanya kami bisa bangkit dari kematian, itu adalah suatu kebanggaan dan suatu prestasi yang bisa kami sombongkan kepada makhluk-makhluk lain yang tidak bisa seperti kami. Oh, sini tombok mana? Dipermainkan oleh Batara Guru kalian itu. Batara Guru, Batara Raja, apa itulah, tetek bengek. Sebenarnya kalian sudah mengetahuinya. Oh ya tahu. Kalian makhluk yang pintar juga. Tahu atau tidak? Sebenarnya orang yang konon katanya mati, sebenarnya tidak mati. Dia hanya berpura-pura mati untuk mencontohkanmu agar merasa kamu tidak akan pernah bisa mati. Buktinya, tahu si Herman mati. Ya, memang kau melihatnya dia sudah mati dan terpendam di dalam tanah. Tapi atas ilmu yang sudah kami berikan, atas sihir kuat yang sudah kami ikut sertakan di dalam tubuhnya, dia berhasil bangkit dari kematian dan keluar dari dalam tanah. Tapi mengeluarkan bau busuk. Mbosoki. Apa yang dibanggakan dari kehidupan yang berbau busuk seperti itu? Apalagi menyusahkan. Itu adalah awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Melepas ikatan kepala saja dia tidak mampu. Adanya badan Darman yang sudah keluar dari dalam kubur dan mengeluarkan bau busuk, itu adalah untuk memperbarui tubuh yang sudah hancur. Nantinya tubuh baru akan lahir yang jauh lebih sempurna. Ya, tidak ada pembusukan jadi baru. Yang ada pembusukan lalu Muka hilang. Jadi runtuk, jadi bubuk. Yang jelas, kita lihat keadaan saat ini. Temanmu sudah dalam kondisi seperti itu. Mau seberapa keras kau berusaha untuk menyembuhkan, tidak akan mungkin bisa disembuhkan. Wah, tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada satu persatu dari sahabatnya, tubuh-tubuh yang kotor ini akan bernasib sama seperti kawannya ini. Mereka akan tertular. Bukan hanya mereka, warga pun. Ya, Satu persatu akan menjangkit penyakit seperti ini. saya rasa para warga yang tidak tahu apa-apa itu adalah sasaran empuk untuk kita melancarkan balas dendam terhadap mereka. Lakukanlah senang-senangmu sebelum
kau nangis nanti. Kau yakin? Yakin? Saya akan melakukan dengan senang hati. Lakukanlah. Jangan senang. sesali apa yang sudah kau katakan. Saya tidak pernah menyesali atas apa yang sudah saya ucapkan. Terus jangan pernah sesali atas apa yang kau lakukan sebuah tindakan buruk di dunia ini. Kami tidak akan pernah menyesal. Walaupun Sepanjang- itu tindakan buruk. Sepanjang kami hidup, kami sudah melewati beberapa kematian. Dan di antara kejadian-kejadian itu, tidak ada yang kami sesali sedikit pun. Kenapa kau ikat dia? Kau takut. Biar kamu gampang nyikanya. Kami tidak perlu menyiksa. Dia akan tersiksa dengan sendirinya. Loh, apa dari tadi saya menolongnya? Saya membiarkannya. Biarkan. Saya ingin mendengar sebenarnya apa upayamu untuk menyembuhkan dari temanmu yang dalam kondisi seperti ini. Kami hanya diam menunggu kamu datang Kamu kok. upayakan apapun. Saya Ada di telinga. sebentar lagi juga sembuh sendiri atas pertolongan Gusti Allah. Aku sengaja. Tolong Gusti Allah maksudnya. Sedangkan Gusti Allah yang kau sebut itu, Kita. tidak ada yang pernah melihatnya satupun makhluk di bumi ini. Bagaimana dia bisa memberi kekuasaan untuk kesembuhan dari temanmu ini? Bedanya engkau dan dirimu dan diriku itu. Saya bisa mengimani sesuatu yang tidak perlu saya lihat. Sedangkan bisa percaya merinding dengan kok. sesuatu yang bisa kau lihat. Mengimani sesuatu yang tidak terlihat adalah kebodohan yang paling besar di dunia ini. Yang justru kebodohan itu matamu. Banyak yang bisa tertipu oleh mata. Kau bisa saja melihat orang tampangnya ganteng tidak tahu dengan hatinya. Sedangkan yang berwujud saja bisa menipu mata siapapun makhluknya. Wah, mereka semua bisa. Lalu, Nggak bisa bicara. Bagaimana dengan Tuhan yang kau sebut-sebut itu yang tidak terlihat? Apakah itu bukan suatu kebodohan yang sangat nyata? Lalu, jika sesuatu yang kau sembah bisa terlihat, bedanya dengan kalian itu apa? Bedanya apa? Oh, tentu berbeda. Wah, ya sama aja. Kau berarti sedang menyembah temanmu sendiri. Iya. Tidak. Iya. Bedanya Justru, apa? Sama kamu peran apa? kami di dunia ini seperti makhluk yang kekal. Wujudnya Adalah- seperti apa Tuhanmu? Saya tanya. Kau tidak Yang perlu jelas, tahu. Tuhan yang kami sembah ataupun Tuhan di atas Tuhan kami Kau akan mati sebentar lagi. adalah Sampah. Kukukan. Dia yang agung, Ya agungnya kayak apa? yang memiliki kekuasaan begitu hebat. Aku bati renyong kok. Agung yang seperti apa? Aku bendol. Agung karena bentuknya ganteng gitu Tuhanmu. Aku ngarep bentuknya besar. Yang usah kau membahas itu. Yang jelas, dia sangat maha sempurna. Sempurna dari mana? Kau tunjukkan satu ah. kesempurnaan Tuhanmu. Ayo, sempurna dari mana? Coba. Hah? Kalau dia masih membutuhkan ruang, tempat dan waktu untuk berpijak, berarti dia bukan Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, bagaimana? Kamu jangan di sini nanti. Kamu sana aja nggak apa-apa. Tuhan yang kami sembah Sini saroji. bisa tinggal dimanapun sesuka hati dia. Tidak seperti Tuhan yang harus dianggap dia selalu berada di atas. Dengan cara seperti ini temanmu akan tertular. Nih, dengarkan baik-baik. Satu tetes darah yang keluar dari temanmu yang masih sadar itu bisa menjadi sebab dia akan tertular. Kau mengatakan Tuhanku hanya di atas. Kau bodoh. Bukan seperti itu. Atas itu hanya simbol sebuah kesucian. Bahwasanya Tuhan selalu di atas. Bukan berarti beliau ada di atas. Dia bukan berarti di atas. Suci tanpa adanya kelebihan, kekebalan ataupun tidak bisa maaf, itu sama saja bohong. Lihat, Tuhan yang kami sembah Patung apa? memberikan semua yang berada di bawahnya ilmu yang sama seperti yang Tuhan kami miliki. Sedangkan dirimu, apakah Tuhanmu bisa memberikan
sesuatu yang bersifat sama dengan dia. Lah. Orang model-model kalian yang jahat saja masih dikasih rezeki, masih dikasih hidup. Itu karena kami mencari, bukan diberi. Bodoh sekali kau. Lalu siapa yang memberimu kesehatan? Tentunya diri kita sendiri. Oh, Tuhan kami memberikan keabadian.